Halo semuanya, dalam video psikoedukasi kali ini, kami dari Kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bagaimana mengoptimalkan kemampuan bahasa pada anak usia dini. Penasaran? Silahkan ikutin terus ya. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Anastasia Stefani, Injili Margareta, Cinika Karisa, Gabriela Giselle, Pamela Frisia, dan Putu Priti Andini. Secara garis besar, topik yang akan kami bicarakan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu tujuan dan alasan, teori sosial budaya Vygotsky, pengertian bahasa, gangguan berbicara, jenis kemampuan berbahasa, dan cara mengatasi masalah berbahasa. Pertama-tama, tujuan dan alasan mengapa kami memilih untuk menjelaskan lebih mengenai topik ini adalah karena kami merasa bahwa tingkat kepedulian masyarakat serta peran orang tua yang dimiliki masih sangat kurang. Mereka pun juga kurang sadar tentang pentingnya kemampuan berbahasa pada anak-anak usia dini. Hal ini bisa dilihat dari berbagai fenomena-fenomena yang sering terjadi. Misalnya, banyak orang tua yang sering sekali mengabaikan, tidak memperhatikan, serta tidak memberi dukungan atau rangsangan yang tepat kepada anak-anak mereka dalam hal pembicaraan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sebuah teori yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa pada anak. Teori ini itu dikemukakan oleh Vygotsky, di mana ia menjelaskan bagaimana interaksi melalui guide participation memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kognitif anak. Nah, teori ini juga berhubungan dengan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan sosial konseptual. Teori sosial budaya yang kami pilih ini itu menitikberatkan pada peran dan partisipasi dari orang tua dalam kegiatan dan juga aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan berbagai pertolongan dan juga bantuan kepada anak mereka sehingga kemampuan dari berbicara anak itu bisa berkembang dengan baik, tidak hanya kemampuan berbicaranya, tetapi juga keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan lainnya. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi berdasarkan kata, sistem bahasa, dan perkembangan kognitif. Bahasa juga dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk bisa berinteraksi dengan manusia lainnya, yaitu berupa sistem lambang bunyi dari ucap atau mulut. Bayi berbicara melalui perkataan yang sementara belum mempunyai makna secara simbolis, dengan metode visual dan auditorik. Seperti yang pertama ada crying, yang biasa dilakukan oleh bayi newborn atau bayi yang baru lahir. Yang kedua ada repeating vowel sound, contohnya seperti A yang dilakukan pada usia 6-8 minggu. Dan yang terakhir ada babbling, yaitu repeating consonant sound, contohnya seperti ma, mama yang dilakukan pada usia 6-10 minggu. Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan gangguan berbicara pada anak. Terdapat banyak gangguan bicara pada anak, seperti salah satunya adalah apraksia. Apraksia ini disebabkan oleh penyakit atau kerusakan saraf pada otak, ketidakmampuan otak untuk membuat dan menyampaikan instruksi gerakan yang benar kepada tubuh. Pengkoordinasian otot yang digunakan untuk berbicara pun juga akan terganggu dikarenakan hal ini, sehingga mempengaruhi pergerakan bibir, rahang, dan juga lidah. Jenis lain yang mempengaruhi keakuratannya adalah kesulitan menggerakkan anggota badan, respons terhadap perintah verbal, dan gerakan wajah seperti berkedip. Kondisi ini bisa dialami jika ibu mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang saat sedang hamil. Apraksia ini biasanya baru terdeteksi pada anak di bawah usia 3 tahun. Gejala yang muncul antara lain adalah kurangnya ocehan ketika bayi, tanpa kesulitan menggerakkan mulut untuk mengunyah, menghisap, atau meniup, serta lebih sering menggunakan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Selain itu, gejala juga bisa berupa kesulitan saat mengucapkan huruf konsonan yang berada di awal dan di akhir kata, dan susah mengucapkan kata yang sama untuk kedua kalinya. Namun terdapat juga gangguan-gangguan lainnya seperti dysarthria
gangguan spektrum autisme atau GSA, dan Selanjutnya, ada 4 jenis kemampuan bahasa yang bisa dibahas, yaitu 1. Berbicara. Ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi dengan cara tatap muka dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, biasa melibatkan 2 orang. Kedua, ada menulis. Ini dikenal sebagai skill tersulit kalau dibandingkan dengan 3 lainnya, karena untuk bisa menulis kita harus sudah menguasai unsur kebahasaan dan unsur di luar kebahasaan untuk disusun dan menjadi satu kalimat atau karangan. Ketiga, ada membaca. Membaca adalah memahami kosakata, sistem tulisan, makna kata, gramatikal, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, ada menyimak. Menyimak adalah ketika omongan dari orang lain diperhatikan dan informasinya diproses atau dimengerti. Jadi bagaimana ya cara mengatasi masalah berbahasa pada anak? Nah, ada tips nih untuk para orang tua maupun pengasuh. Yang pertama, kalian dapat membacakan dongeng sebelum tidur. Lalu, berbicaralah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mulai latih anak untuk mengulangi beberapa kata. Ketiga hal tersebut dapat menambah serta membiasakan anak untuk mengucapkan kosakata tersebut. Demikian penjelasan kami dalam video psikodedukasi kali ini. Semoga segala informasi yang telah kami sampaikan dapat berguna untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian dari Kopo kami. Terima kasih atas perhatiannya.